Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-13 kita punya puasa, dan insya Allah pada hari yang ke-13 ini kita akan renungkan dua ayat pada juzuk yang ke-13, yaitu jatuh pada surah Ar-Ra'du ayat yang ke-35 sahaja. Satu ayat sahaja. Ya, surah Ar-Ra'du, surah yang ke-13 ya, ayat yang ke-35. Okey. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya akan bacakan dan didengarkan dengan baik-baik serta difahami apa yang saya baca ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar. Ukuluha daimun wa dhilluha. Tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Yang maksudnya adalah perumpamaan surga, ya, jannah yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa ialah di bawah taman-taman surga itu mengalirlah ya air sungai. Kemudian taman-taman itu, kebun-kebun yang rindang itu menghasilkan ya, mengeluarkan buah-buahan yang sentiasa ada dan tak pernah henti. Serta naungannya yang begitu selesa, yang tidak panas dan tidak terlalu sejuk sangat, pun sentiasa, dalam keadaan sentiasa. Itulah kesudahan yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa. Dan kesudahan bagi orang yang kafir ialah an-nar, yaitu api neraka yang membakar. Oke. Sekilas mungkin kalau kita mendengar maksudnya sudah faham, maksudnya sudah mengerti, tetapi kefahaman itu tidak akan mencapai kesempurnaan tanpa ada persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Ya, maka kita akan munculkan kalimat istifham. Kita bersoal untuk mencari kefahaman. Ya. Antara soalan itu ya, mungkin berpandu pada satu tesis dulu. Aduhai seronoknya jadi orang yang bertakwa. Mengapa seronok? Dapat surga. Tetapi kita akan bertanya, betulkah kita ini termasuk orang bertakwa yang mendapatkan surga yang Allah janjikan itu? Betulkah kita ini adalah orang yang bertakwa yang akan mendapatkan keseronokan berupa surga yang memiliki buah-buahan, teduhan yang tidak pernah putus, airnya mengalir? Betul ke saya ini orang yang bertakwa? Dan memang betul juga ke bahwa orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah surga? Ya. Kita mencoba untuk memahami rangkaian daripada orang mutakin sehingga dia boleh mendapatkan surga itu bagaimana kronologinya. Ya.
Selama ini kita sudah meyakini bahkan membenarkan bahwa orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga, kan? Katanya Allah telah mengatakan innal muttaqina fi jannat. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu dekat surga. Sebetulnya kalau kita just memahami orang bertakwa mendapat surga itu cuma khabariyah, satu pengkhabaran aja, ya. Tapi boleh tak kita membuktikan daripada rangkaian-rangkaian awalnya siapakah orang muttaqin itu dan bagaimana cara dia sampai dia itu boleh memperolehi surga. So rangkaian itulah yang membuat kita belajar untuk menjalani proses tersebut. Ya. Jadi tidak semudah itu untuk mendapatkan surga. Takwalah nanti kamu akan dapat surga. Tidak semudah itu. Lisan berucap sungguh mudah, tapi jasad dan hati mengamalkan begitu susahnya, maka kita perlu rangkaian. Oke, baik. Perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ayat yang ke-35 ini kalau kita perhatikan ada perbandingan ya, antara dua golongan, yaitu golongan orang kafir dengan golongan orang muttaqin. Yang muttaqin katanya dijanjikan Allah masuk surga, yang kafir dijanjikan oleh Allah masuk ke neraka. Kita mungkin masih ingat renungan kita semalam ya, bahwa ya watammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, surah Hud ya, ayat yang ke-119, bahwa telah sempurna kalimat Allah yang akan memenuhi neraka adalah golongan yang ya, dalam tafsirannya hari itu kita ambil surah Al-A'raf itu ya 179, yaitu mereka yang tak menggunakan kekuatan akalnya, kekuatan pendengarannya, kekuatan penglihatannya, kekuatan pemahaman fuadnya, ya, sehingga mereka layak untuk mendapatkan neraka. So sekarang ini yang mendapatkan surga adalah orang bertakwa. Adakah ini bermakna bahwa orang yang menggunakan pendengarannya, orang yang menggunakan penglihatannya, orang yang menggunakan pemahaman fuadnya, itu dikatakan sebagai orang yang bertakwa? Sebab kalaulah penghuni neraka itu adalah orang-orang yang tak menggunakan akalnya tadi itu, bermakna penghuni surga itu lawannya yang menggunakan. So adakah ini bermakna yang menggunakan ketiga-tiga nikmat ini adalah golongan bertakwa? Mari kita buktikan. Sebab Quran tidak akan pernah clash satu sama lain. Berlakunya clash itu karena kelemahan kita dalam menafsirkannya. Baik perempuan semuanya, tuan-tuan. Ketika Al-Quran menyebutkan ungkapan dan kita ingin tahu tentang ungkapan itu, maka kita cari ungkapan itu dalam Quran. Saya contohkan misalnya, ketika Al-Quran menyebutkan ya dalam surah Shad ya, surah yang ke-38 ayat 29 ya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun ya, ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar. Quran yang penuh berkat itu mesti ditadaburi agar dia boleh diingati. So kita akan tanya, bagaimana cara kita menghasilkan ingatan itu? Kita cari kata zikr dalam Al-Quran, mesti ada metodenya di situ. Demikian juga di sini, kalau Allah mengatakan tilka uqbal ladzina taqaw, surga itulah yang akan diberikan sebagai kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. So kita cari dalam Al-Quran kata alladzina taqaw. Baru kita akan tahu siapa orang yang bertakwa itu. Dari sekian banyak ayat-ayat takwa itu, Ustazah tak mau panjang lebar. Ustazah ambil keywordnya alladzina taqaw. Dan Ustazah mendapatkan dalam surah Al-A'raf ayat 201 tentang lafaz alladzina taqaw. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Adakah saya termasuk? Allah berfirman, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ternyata orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang akan sentiasa mendapatkan tekanan, desakan, dorongan, bisikan daripada syaitan. Ya, yang mana syaitan ini akan berselindung di sebalik nafsu amarah kita. Nafsu amarah di sebalik hawa kita. Hawa kita menumpang pada syahwat kita. Semuanya menyerang kita untuk melakukan perbuatan dosa. Ketika orang bertakwa itu diserang oleh berbagai tekanan ya daripada benda-benda tersebut tadi itu,
Maka sebagai orang bertakwa, dia akhirnya tazakkaru. Dia menghadirkan ingatan dia. Untuk dia sadar bahwa bisikan itu bisikan jahat. Untuk dia sadar ketika dia terlanjur dia mesti bertaubat. Untuk dia sadar sebelum dia terjatuh dalam taubat dia mesti bersabar dalam melawannya. Itu namanya tazakkaru. Baik, puan-puan, tuan-tuan, saya kronologikan ya. Siapakah orang yang bertakwa itu? Adakah saya termasuk orang yang bertakwa? Dan bagaimana proses atau kronologi untuk mencapai ketakwaan? Dan pada akhirnya ketakwaan itu membuahkan surga. Yang surga itu telah diilustrasikan, masal, diumpamakan. Subhanallah. Layaknya kebun-kebun yang di bawahnya mengalir mata air, sungai, kemudian tanamannya itu menghasilkan buah-buahan yang tak pernah putus dan tak pernah henti. Disertai dengan naungan yang rindang, yang sejuk, sejuknya tak sejuk gila, panasnya tak panas gila, jadi standar. Subhanallah. Baik, jadi kita akan bertanya, siapakah orang yang bertakwa? Bahkan sangat penting soalan ini memandangkan hari ini hari puasa, yang tujuan puasa adalah untuk membina ketakwaan. Siapakah orang yang bertakwa itu? Ya, kita akan paham siapakah orang yang bertakwa apabila kita membuka ya surah yang ke-7, surah Al-A'raf, ya, ayat 201 yang menjelaskan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengaplikasikan metode tazakkur, yaitu orang yang sentiasa mengingat, ya, yang sentiasa mengingat. Mungkin kita akan bertanya di sini, apa sebetulnya yang diingat? Dia menghadirkan ingatan. Apa sebetulnya yang diingat itu? Yang diingat itu tidak lain dan tidak bukan adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Karena itu dalam akhir surah Qaf Allah memerintahkan وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Dan berikanlah ingatan, ingatkanlah dia orang yang ada perasaan takut terhadap azab Allah. Ingatkan. Baik. Jadi orang yang melakukan tazakkur ini adalah orang yang sentiasa dalam keadaan sedar. Ya. Orang yang sentiasa dalam keadaan sedar. Ya. Sedarnya ini adalah berada pada dua posisi. Sedar sebelum terjatuh dalam kemaksiatan, ya, karena melanggar larangan atau melanggar perintah Allah, dan sedar ketika sudah terjatuh dalam kemaksiatan. Bila sedar ketika sebelum jatuh dalam kemaksiatan, itu namanya orang yang bersabar dan bersyukur. Dan apabila sedar selepas berlaku kemaksiatan, itu namanya orang yang bertaubat. Oke, saya contohkan orang bertakwa yang dijelaskan oleh Al-Quran ini, yaitu orang yang bertazakur. Saya contohkan, ya, apabila kita sebagai seorang ibu sudah melipat kain yang sudah kita lipat ternyata dihambur-hamburkan oleh anak-anak kita. Rasalah hati ini menyimpan amarah, rasa nak mencubit, rasa nak memukul, rasa nak meneking. Itu semua kita lakukan. Tetapi karena kita sudah ada maklumat sebelumnya tentang Al-Quran, yang bukan setakat kita baca, tapi kita paham. Kalau setakat baca, tak boleh kita recall data-data yang tersimpan, tak boleh. Tapi kalau kita baca dan faham, menggunakan metode tilawah, tadabbur, so kita akan panggil data-data itu. So ketika misalnya hendak memukul, ketika ada rasa ghaid, amarah, kita ingat Al-Quran yang kita tadabburi, yang kita fahami, yaitu apa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. So kita akan hadirkan surah Ali Imran ayat 135. Bukankah orang yang mendapatkan rahmat, surga, dan juga maghfirah Allah adalah orang yang ketika punya amarah, disebabkan karena ada objek yang buat kita beramarah, lalu kita menahannya, baru dapat surga? Maka kita ucapkan, ya Allah, karena surgamu yang aku inginkan, aku sanggup menahan derita untuk tidak melanggar perintah laranganmu, yaitu larangan agar tidak tenggelam dalam nafsu amarah. So ini, maka ada satu buku bertajuk Egoku terbakar oleh ayat-ayatmu. Itu sebetulnya tajuknya adalah tazakur. Mengingat. Dan demikian juga ketika kita sudah silap, orang di sekitar kita ingatkan, abang telah silap dah.
Umi telah silap dah. Itu kita akan ingat ayat Quran yang mengatakan surga juga diperuntukkan bagi orang yang sudah silap. Dan ketika diingatkan, dia segera bertaubat dan beristighfar mohon ampun kepada Allah. So ini namanya orang bertakwa. Tak payah tinggi-tinggi. Ini dulu puan-puan tuan-tuan. Karena kita di dalam rumah tangga belum mampu settlekan perkara ini. Jangan pikir yang tinggi-tinggi dulu. Ini dulu. Ya, saya berikan contoh. Metode tazakur. So tazakur itu adalah akhlaknya orang bertakwa. Sehingga jangan heran at-tazakur itu masuk dalam satu himpunan ensiklopedia akhlak Rasulullah. Ya, ada satu buku bertajuk An-Nadrah, ya, Nadratun Naim. Di situ ada akhlak Rasulullah namanya tazakur. Dan ada juga akhlak Rasulullah namanya at-tafakkur. Dan ada juga akhlak Rasulullah namanya at-tadabbur. Kita jangan silap paham ya, bahwa segala bentuk perbuatan baik ke buruk bila dibiasakan itu jadi akhlak. Oke. Ya, ada sedar. Dan orang yang memiliki kesedaran dalam Al-Qur'an itu disebut sebagai ulun noha. Ya. Perempuan, tuan-tuan, jangan pisahkan tem-tem Quran itu seolah bercangga. Tak bercangga pun, ya. Ulun noha. Jadi disebut dengan ulun noha. Itu orang yang memiliki kesedaran. Dan ulun noha itu orang yang menahan nafsu amarahnya, menahan syahwatnya. Dengan penahanan itulah berlaku ketaatan, dan ketaatan itu yang disebut dengan kesyukuran ataupun kesabaran. Dan ketaatan itulah yang disebut dengan ketakwaan. Karena ketakwaan itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Oke, hari ini perempuan tonton boleh combine dengan semalam. Ya, tapi hari ini lebih kita luaskan. Cuma masalahnya, perempuan tuan-tuan, metode tadakur ini bukan satu akhlak, bukan satu perbuatan yang berdiri sendiri. Dia berdiri di atas asas tafakur. Ya. Saya akan bincangkan kronologi orang bertakwa sampai nanti akhirnya dapat surga. Oke? Ternyata menggunakan tazakur itu berpijak atau berpaksikan di atas tafakur. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim yang dinukil oleh penulis Nadratun Naim mengatakan bahwa aktiviti yang menyudahi pemikiran adalah ingatan. Perempuan tuan-tuan kalau tengah berpikir tentang sesuatu, itu maknanya perempuan tuan-tuan tengah menghadirkan sebuah data baru, data lama untuk menafsirkan apa yang kita pikirkan. Ya, tengok suami, tengok anak, kita berpikir, kenapa ya suamiku macam itu hari-hari? Kenapa anakku tak mempan bebar hari-hari macam itu? So, kita akan menafsirkan, why, kenapa itu, kita akan ambil data-data daripada hasil kita punya tadabbur. So, berpikir itu akan disudahi dengan tadzakur. Sungguh rugi kalau orang berpikir berhenti dengan pemikiran tanpa ada proses tadzakur. Dan setiap orang yang berpikir, tafakur ini, ya, tidak mungkin boleh berpikir dan menafsirkan hasil pemikirannya tanpa ada tadzakur terhadap data-data sebelum. Dan data-data sebelum itu hanya didapati dalam metode tadabbur Al-Quran. Yaitu mendengarkan bacaan Quran, memahami apa yang didengarkan, menghasilkan berbagai pengetahuan maklumat, di-call data itu ketika kita berpikir tentang alam semesta, berpikir tentang perangai manusia, lalu kita hadirkan data itu, maka jadilah amalan tazakur, dan tazakur itulah cirinya orang yang bertakwa. Oke, jadi tafakur ini dia juga tak boleh berdiri sendiri, dia kena berpijak di atas landasan tadabbur. Masya Allah. Dan apa hubungannya dengan ayat semalam? Ya, tafakur itu memerlukan daya atau kekuatan penyaksian terhadap apa yang dilihat, lalu disempurnakan dengan daya pemahaman fuad, sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan keyakinan. Jiwa boleh berasa lapang, boleh berasa tenang, itu karena ada penyaksian. Dan penyaksian tidak mungkin berlaku tanpa ada data-data daripada hasil tadabbur Al-Quran. Maka saya katakan, orang kalau setakat baca Quran, baca just qiraah, dan tidak faham, bagaimana dia boleh berubah jadi orang bertakwa? Karena takwa itu dia mesti menghadirkan maklumat-maklumat yang dia faham.
Jangan terjebak oleh talbisnya iblis. Hanya mengumpul pahala. Satu huruf 10 pahala. Tapi lepas tak faham, dia buat kesilapan, hilang pahala itu. Macam mana? Oke. Karena itu, hak-hak Quran bukan dibaca sahaja, tetapi ditilawahi, ditadabur, ditazakuri untuk mengubah kehidupan menjadi hidup penuh berkah. Ya, maka Allah katakan Quran itu kitab penuh berkah. Baik. Dan ketika orang melakukan tafakkur, pelakunya akan disebut dengan ulul absar. Dan ketika orang melakukan tadabbur, pelakunya disebut ulul albab. Oke. Tafakkur akan menggunakan apa? Menggunakan penglihatan, ya, penglihatan dan fuad. Nah, semalam kita bincangkan. Kalau tadabbur menggunakan pendengaran dan fuad. Oke. Kalau tazakkur itu murni kita menghadirkan ingatan yang tersimpan dalam fuad kita. Dalam fuad kita ada ingatan. So, hati terkait dengan pemikiran, hati terkait dengan pengingatan, hati juga akan terkait dengan lawannya, yaitu kelalaian. Ya. Jadi orang yang menggunakan penglihatan, pendengarannya, fuadnya dalam kerangka tafakkur, tadabbur, dia akan terlepas daripada ancaman Allah masuk neraka. Mengapa? Sebab dengan tafakkur melalui tadabbur dia boleh tazakur. Dengan tazakur maka dia dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Ya, baik. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sejenak kita berpikir di sini tentang tafakkur dan tadabbur. Karena kita sudah tahu tazakur, tapi dia berpaksikan tafakkur dan tadabbur, maka kita coba huraikan tafakkur tadabbur. Seorang bertakwa itu bukan orang tak berpemikiran. Orang yang bertakwa itu orang yang tinggi pemikirannya, ya, berpikir aras tinggi untuk menjadi seorang yang muttaqin. Oke, kata An-Nabulsi dalam tafsirnya, tadabbur, tafakkur itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah ma'rifatullah. Ya. Oke. Tafakkur diarahkan kepada alam semesta dan fenomenanya. Alam semesta dan fenomenanya adalah ciptaan Allah. Dengan mengenali ciptaan Allah, maka dengan mengenali ciptaan kita akan mengenal siapakah penciptanya, yaitu Allah. Maka hakikat penting yang perlu kita ingat adalah seluruh nama-nama Allah itu menjasad atau mewujud di alam semesta. Dan untuk mengetahui masing-masing namanya itu ada dalam firman Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. So, antara Quran yang diam dengan Quran yang berkata-kata mesti disinergikan. Ya, karena itu tujuan kita bertafakur untuk mengenal Allah, tujuan kita bertadabbur untuk mengenal Allah. Tadabbur terhadap kalam Allah, tafakur terhadap ciptaan dan juga fenomenanya Allah Ta'ala. Ya, fenomena ciptaan Allah Ta'ala. So, di sini ma'rifatullah. Baik. Kemudian orang yang melakukan ma'rifatullah itu, ya, orang yang melakukan ma'rifatullah itu adalah orang-orang yang sebetulnya disebutkan dalam Al-Quran sebagai ciri atau karakter orang-orang yang bertakwa. Kita mungkin ingin bukti, apakah betul bahwa orang yang mengenali Allah, orang yang mengilmui Allah melalui Quran, melalui alam semesta, itu dikatakan orang bertakwa? Betul. Ya, kita mungkin akan lihat, ya, dalam Al-Quran ada sebanyak 6 ayat dan semua dihimpun dalam surah Al-Baqarah sahaja. Ya, ada ungkapan Al-Quran begini. Wattaqullaha wa'lamu. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kita akan bertanya, bertakwa, bagaimana caranya bertakwa itu? Wa'lamu. Untuk bertakwa, kita mesti mengilmui tentang Allah. Dan hasil pengilmuan itu namanya ma'rifatullah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka hendaknya dia belajar mengenal Allah. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Dan kita masih ingat, mungkin kita bertanya, bertakwalah kepada Allah dan ilmu tentang Allah. Bagaimana caranya Ustazah nak mengilmui tentang Allah? Masihkah kita ingat renungan semalam tentang teori ilmu?
Ilmu itu hanya dibina melalui objek yang ada serta kekuatan yang Allah sediakan. Ya, kita masih ingat dan kita akan gunakan dua ayat ya yang menyebutkan tentang manusia dalam keadaan jahil ya, ketika dia dilahirkan dan manusia dilarang untuk mengikuti sesuatu tanpa ada ilmu tentangnya. Ya, pertama dalam surah yang ke-16 ayat 78 dan kedua dalam surah yang ke-17 ayat 36. Allah telah berfirman bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan yang tidak berilmu, artinya bodoh. Bagaimana supaya berilmu itu? Bukankah Allah jadikan pendengaran, jadikan penglihatan, jadikan fuad untuk kalian agar disyukuri? Tapi amat sedikit orang yang bersyukur itu. Maka jangan suka-suka beramal tanpa dasar ilmu. Beramallah atas dasar ilmu, dan teori ilmu itu sebetulnya sangat mahal karena dia akan menatijakan seseorang untuk dapat masuk surga. Oke, baik. Perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi, untuk bertakwa kita mesti berilmu. Untuk berilmu kita kena aktifkan tiga kekuatan. Kekuatan pendengaran, kekuatan penglihatan, kekuatan fuad. Dan masing-masing kekuatan itu ada objeknya. Dan setiap pelakunya akan memiliki gelaran tersendiri. So, alangkah indahnya seandainya kita itu menghias senarai Al-Quran. Oh, Alhamdulillah, kita termasuk ulun nuha, ulul absor, ulul albab. Mengapa? Karena kita sudah tazakur. Mengapa tazakur? Karena kita sudah tafakur. Mengapa tafakur? Karena kita sudah tadabbur. Mengapa tadabbur? Karena kita ingin mengenali Allah. Mengapa mengenali Allah? Karena itulah syarat atau kunci seseorang untuk bertakwa. Karena itu kuncinya ada dekat sini. Wa'lamu. Ya, dan kenalilah Allah. Baik. Ada muncul pertanyaan lagi, apakah cirinya bahwa saya ini dikatakan sebagai orang yang bertakwa? Cirinya Anda mengaktifkan tiga kekuatan ini. Dan apakah tandanya bahwa saya ini sudah digelar sebagai ahli ilmu? Banyak orang cop dirinya sebagai ahli ilmu, tetapi sebetulnya ikutkan standar Quran, tak semua akan dikatakan ulama. Ulama bukan saintis, saintis bukan ulama. Ya, term itu berbeza. Karena itu, untuk mengetahui adakah aku ini termasuk orang yang dikatakan alim ulama, orang yang berilmu, yang mengenali Allah, maka jawabannya disebutkan ya bahwa orang yang alim itu disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Fatir, surah yang ke-35, ayat yang ke-28. Allah menyebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu tentang Allah sahaja. Yang berilmu bukan tentang Allah, tentang fakta tapi kosong tauhid, itu bukan ulama dalam gelaran Al-Quran. Hanya orang, maka boleh dirujuk dalam tafsir Al-Muyassar, tafsir As-Sa'di dan lain sebagainya. Mereka akan mengatakan ulama itu adalah orang yang mengenali tentang Tuhannya. Dan ciri sebagai seorang alim ulama adalah terbit dalam qalbunya, dalam hatinya itu rasa takut. Oke, khasyah. Jadi untuk mengetahui kita ini sebagai alim ulama, tak payah orang iktiraf kita. Cukup Quran yang iktiraf kita. Hanya Allah yang tahu siapa kita, seorang alim ke, seorang jahil ke, ulama ke, juhala. Itu hanya standar Quran yang akan menentukan siapa kita. Ya, jangan terpedaya oleh kata-kata orang si dia itu alim ulama, padahal khasyah tidak ada. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takutkan Allah hanyalah para ulama. So, hilangnya perasaan khasyah tidak menjadikan orang itu digelar sebagai ulama. Baik. Jadi, ketika kita ingin bertakwa, kita diminta untuk mengenali Allah. Dan ciri yang kita sudah berilmu tentang Allah adalah terbitnya rasa takut. Dan rasa takut ini kenapa mesti terbit? Kalau belum terbit terus kita mengenali Allah sampai terbit. Khasyah itu adalah anugerah dari Allah. Bukan terus mestinya kita mengenali Allah terbit khasyah. Karena itu Rasulullah mengajarkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku, ya, bagikan padaku, ya, khasyatik, rasa takutkan engkau ya Allah. Oke? Dan itu adalah ciri ulama. Mengapa ulama dikatakan sebagai orang yang bertakwa itu mesti memiliki rasa khasyah? Apa hubungan dengan takwa? Khasyah itulah yang akan menahan seseorang untuk tidak mengikuti bisikan nafsu amarahnya.
Apa buktinya Ustazah? Kita boleh buktikan dalam Al-Quran surah yang ke-79, surah An-Nazi'at, ayat 40. Ya, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih. Ketika seorang sudah makrifat tentang Allah, mengenali Allah, maka akan terbit rasa takut akan kedudukan Allah. Ya, takut di sini takut akan kedudukan Allah, di mana Allah boleh menghukum atas dosa-dosa kita. Wa amma man khafa maqama rabbih. Kesan takut itulah yang Allah katakan wanahan nafsa anil hawa, menahan diri untuk tidak follow hawa. Hawa itu apa? Sesuatu yang cenderung mengajak kita untuk meluahkan segala bentuk syahwat kita yang terlarang. Dan ia akan dipanas-panasi oleh nafsu ammara dan akan didesak terus oleh asyaitan ar-rajim. Ya. Baik. Dan ketika manusia itu sudah mampu menahan dirinya, ya, menahan dirinya. Proses penahanan ini tak lain tak bukan adalah proses tazakur. Orang yang tazakur mengingati tentang Allah, dia akan mencoba untuk melakukan penahanan diri daripada mengikuti hawa ataupun nafsu amarahnya. Dan Allah mengatakan dalam ayat surah yang sama juga, ayat yang ke-41, orang yang mampu menahan diri daripada mengikuti hawanya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka seseorang ini akan mendapatkan surga. Subhanallah. Jadi ini kronologinya. Siapa orang bertakwa sampai pada akhirnya kita buat tesis. Ya, tesisnya dari Quran dulu, tapi kita buat hipotesis, kita buat andaian. Apakah betul bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang melakukan tazakur? Atau apakah betul orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendapatkan surga? Kita buktikan. Dan alhamdulillah bila kita buktikan, memang orang yang bertakwa itu dia layak untuk menempati surganya. Bahkan surga itu dikatakan oleh Allah bukan didekati oleh orang yang bertakwa, tapi surga yang akan mendekat kepada orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga itu didekatkan sehingga tak jauh jaraknya dengan orang-orang yang bertakwa. Karena hakikat orang bertakwa adalah orang yang bersegera untuk mendekati surga. Maka surga akan mendekat padanya. Seperti mana hadis qudsi, barang siapa yang mendekat kepada Allah, satu jengkal, Allah akan mendekat satu hasta. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Oke, puan-puan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi sampai di sini kita boleh mengukuhkan siapakah orang yang bertakwa itu, bahwa orang bertakwa itu orang yang Allah janjikan surga untuknya. Lalu apa proses-proses yang dilalui oleh orang-orang yang bertakwa itu? Maka kita bercermin sejenak. Kita tengok, saya termasuk ke orang yang tazakur? Saya termasuk ke orang yang mengingat melalui proses tafakur? Dan saya betul ke orang yang sentiasa mendatangkan semula makna-makna ayat Quran yang telah saya faham? Atau jangan-jangan saya tertipu dengan istilah tadabbur tapi saya tak faham-faham apa yang saya baca? Atau saya tertipu oleh istilah mengumpul pahala tapi saya tak faham apa yang saya baca? Baik, puan-puan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bulan puasa itu bulan penahanan. Kalau setan telah dibelenggu oleh Allah, tetapi Allah masih membiarkan dalam diri kita itu nafsu ammarah. So, sentiasa ada bisikan-bisikan untuk mengarah pada kejahatan itu ada. Jadi puasa itu secara fisiknya menahan makan minum, tapi secara batinnya adalah menahan diri daripada mengikuti nafsu ammarah. Dan untuk menahan diri daripada mengikuti nafsu ammarah itulah kita diperintahkan untuk banyak membaca Quran. Makanya Quran itu dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Mengapa? Karena bulan Ramadan itu bulan menahan diri daripada mengikuti hawa ataupun nafsu amarah. Dan caranya bagaimana? Baca Quran. Baca yang macam mana? Bittilawah, bittadarus, bittadabbur. Dengan tilawah, dengan tadarus, dengan tadabbur. Ya, untuk supaya apa? Boleh wujudkan tujuan utama tadabbur. Tujuan utama tadabbur adalah tazakkur. Jangan terjebak Quran untuk ditadabbur. Itu adalah perantara. Tapi tujuan tingginya adalah Quran itu adalah liyatadabbar wa liyatadzakkara. Untuk ditazakkur. Untuk dihadirkan data-data tadabbur itu supaya boleh kita menyelesaikan urusan kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya bagi contoh perempuan tuan-tuan, mungkin perempuan tuan-tuan terkejut. Ya. Salah seorang murid terbaik di Al-Azhar
yang sangat bagus dalam menjaga hafalan Quran dan digelar sebagai Al-Hafiz Al-Quran, orang Indonesia. Ketika itu, apabila dia berdepan dengan istrinya, berdepan dengan masalah hidupnya, dia kalau marah, dia akan menarik kepala istrinya dan kepala istrinya akan dihentamkan di dinding rumahnya. Tapi dia hafizul Quran, membaca. Kemudian istrinya berkata, "Wahai abang, bukankah engkau hafal Quran? Aku tak peduli hafal Quran. Yang penting kalau dia marah, dia akan luahkan begitu." Dan buruknya lelaki itu mengatakan, "Aku warisi perangai ini daripada ayahku. Sesungguhnya manusia tak mewarisi, tapi manusia itu memilih." Yang saya nak bagi tahu perempuan, tuan-tuan, hafal Quran tanpa mentadabbur dan menggunakan hasil tadabbur untuk tazakur, tidak ada manfaat Al-Quran itu, dan selama-lamanya kita tidak akan diiktiraf sebagai muttaqin dan tidak akan layak mendapatkan surganya. Masya Allah. Itu hafal Quran. Ya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan satu hari mentadabbur Quran, mana yang memahami, meresapkan kandungan dalam hati itu, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu, walaupun satu ayat lebih baik daripada satu Quran kita khatam satu hari. So, kesempatan Ramadan bukan kesempatan untuk khatam Quran, tapi kesempatan bulan Ramadan adalah kesempatan untuk mentadabbur Al-Quran walaupun satu ayat, untuk dijadikan sebagai data permanen dalam hati kita, untuk kita recall ketika kita ada masalah. Dan masalahnya adalah banyak dalam rumah tangga itu, contohnya perempuan. Banyak. Kalau banyak, bermakna tak cukup kita belajar Quran itu sekali. Nah, itu. Tetapi konsisten. Walaupun sedikit, tapi konsisten. Jangan terus banyak, tapi kita bla nanti. Mesti konsisten walaupun sedikit. So, misalnya Ustazah memberikan satu sumbangan di sini setiap pagi 40 menit atau 35 menit, itu adalah khusus untuk menghadirkan tadabbur Al-Quran supaya kita fikirkan dan lepas itu kita tazakuri. Cuma saya rasa ada permasalahan yang sama kita miliki. Ustazah, kenapa kalau kita ingatkan diri atau ingatkan orang yang tengah dalam keadaan ditimpa nafsu amarahnya, susah nak ingat. Bahkan mereka kata, sudahlah, tak payah urus aku, kau urus urusan engkau sendiri. Mengapa ada orang seperti itu? Baik, perempuan, tuan-tuan, hal ini telah dijawab oleh Al-Quran. Peringatan Al-Quran hanya diterima bagi orang-orang yang takutkan Allah. Takutkan azab Allah. Ya, nanti dibuka akhir surah Qaf, surah yang boleh melembutkan hati manusia. Wa dzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Jadi kalau kita diingatkan pasangan kita belum boleh menerima, Allah sebetulnya nak ingatkan kita ada satu benda yang kita masih miss. Benda itu namanya khosyah. Dan khosyah ini dibentuk melalui apa? Tadabbur terhadap ayat-ayat Allah yang terkait tentang ancaman Allah, tentang neraka, tentang siksa, tentang penderitaan yang akan dialami oleh ahli neraka. Tentang kekuasaan Allah yang seketika boleh menjadikan orang itu sengsara. Ya. Kekuasaan Allah yang boleh mengubah segala sesuatu dengan mudahnya. Perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Bagi Allah, melenyapkan alam semesta itu lebih mudah daripada Allah mengingkari janjinya. Wallahu atau innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janji dia di hari akhir nanti, bahwa dia akan memberikan balasan yang sepadan pada setiap pelaku kejahatan atau pelaku kebaikan di dunia. Baik. Apa yang boleh kita renungkan hari ini, perempuan, tuan-tuan? Bahwa surga yang kita idam-idamkan. Kita idam-idamkan karena apa? Karena mungkin kita sudah pernah mengalami surga preview, ya, surga yang Allah hadirkan secara gambaran duniawi sahaja. Apabila kita pergi ke taman kita, rumah kita, ya, taman rumah kita, ada tanaman-tanaman, pokok-pokok yang menghasilkan bunganya yang cantik, merah, putih, kuning. Mungkin kita juga menyaksikan pokok yang kita tanam telah berbuah dan buahnya sangat ranum, indah, bersih, masak dan lain sebagainya.
Lalu kita melihat juga mendengar kicauan burung, semilir angin, bahkan lambaian pokok-pokok yang tinggi. Kita rasa syahdu, kita rasa tenang, kita ingin berkekalan, bukan? Kita ingin. Apalagi kalau ada gemercik airnya mengalir. Maka Allah katakan masal perumpamaan, review sudah ada. Kita nak, dan kita tak nak benda itu hancur, bukan? Bahkan saya ketika memiliki misalnya bunga yang cantik, yang wangi, yang mekar di taman, saya berharap andai kata bunga ini tidak layu. Tapi itu hanyalah andai kata. Faktanya adalah akan layu. Karena itu duniawi. Saya membayangkan surga seperti itu, tapi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. So, kiranya bagi saya surga itu mahal, puan-puan, karena akan menguras kita punya kekuatan untuk merealisasikannya. Berdepan dengan orang yang kita punya ada kekuatan untuk melawannya, kita tahan. Karena apa? Surgamu ya Allah. So, menghadirkan reward system, reward dalam Quran itu cukup berkesan bagi kita dalam menahan amarah kita. Ya, oke. Bila saya renungkan, puan-puan, tuan-tuan, tak payah kita berpikir jauh skala mencari surga. Cukup kita cari surga dalam rumah kita dahulu. Ya, coba kita bina ya. Kita bina ketakwaan dalam rumah tangga kita. Contohnya, ya, kita bantu suami kita bantu istri kita bantu anak-anak kita bantu saudara kita, mak ayah kita bantu mereka untuk merealisasikan ketakwaan dengan berusaha mengingatkan mereka sebelum mereka jatuh menuruti nafsu amarahnya, ya, mengingatkan mereka, atau mengingatkan mereka selepas mereka sudah terjatuh daripada mengikuti nafsu amarahnya. Kita ingatkan mereka untuk bersabar. Bersabar itu akan mendatangkan petunjuk. Bersabar itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah. Bersabar itu dicintai oleh Allah. Bersabar itu layak mendapatkan surga Allah. Itu semua data-data daripada akal albab kita, data tadabbur kita bagi. Andai kata kita hidup berumah tangga, semua individu tidak ada data albab, data Al-Quran, memang kita hanya akan selesaikan kita punya brain kita akan biarkan brain kita mengatur, mengawal, ikut habit kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita untuk bergerak sebebas-bebasnya, ya, sebebas-bebasnya, ya. Makanya jangan sampai perempuan untuk merealisasikan ketakwaan dalam rumah tangga kita tidak ada satu individu yang paham Quran. Kalau puan-puan, tuan-tuan sudah menjadi orang yang terkenal dalam bidang akademik, terkenal dalam harta kekayaan, tolong jadikan di antara anak kita, anak yang faham Al-Quran. Dialah qurrata a'yun bagi kita. Dialah yang akan ingatkan kita sebagai ibu bapak yang mungkin tidak memiliki data albab yang cukup, data Quran yang cukup, sehingga kita banyak alfa dalam mendepani fakta-fakta yang serasa tidak berpihak pada kita. Ya, coba ya, kita bantu mereka. Dan sekiranya kita bantu mereka tetap berada dalam sikapnya, yaitu keras hatinya, tidak mau mengikuti kita punya peringatan, maka ketahuilah kita mesti bantu mereka untuk mengenal Allah. So, ada kekurangan sebetulnya dalam diri mereka itu, yaitu rasa takut. Jadi saya sendiri berpikir, kenapa kalau kita sudah punya ilmu, sudah punya data albab, sudah punya maklumat tentang Quran, kita recall, masih juga kita terjatuh dalam syahwat, terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam bisikan nafsu amarah kita. Mengapa? Karena yang menggerakkan kita untuk menahan tadi itu namanya khosyah, ya. Di sini menahan, ya, di sini tahan hawa dan juga nafsu, ya. Jadi ini yang belum ada, ternyata khosyah belum ada. Dan bagaimana cara membina khosyah itu? Khosyah itu ketakutan, kan? Ya, ketakutan itu ciri orang sudah lembut hatinya. Maka orang kalau dinasihatkan cepat menangis, cepat tersentuh, cepat menerima, itu kita sudah paham dalam qalbunya sudah ada rasa takutkan azab Allah. So, mari kita ajak mereka untuk mengulang-ulang ayat tentang neraka, tentang azab Allah, tentang kesudahan orang-orang yang gagal dalam mengurus nafsu amarahnya, ya.
Mari kita ajak mereka untuk belajar, ya. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah kita punya perbincangan bahwa bulan puasa ini bulan menahan nafsu amarah, bulan menahan syahwat, bulan menahan hawa, ya. Maka bacalah Al-Quran, bacalah dengan mengikuti hak-hak Al-Quran, baca dengan kefahaman, baca dengan apa namanya, dengan penghayatan, dan baca dengan tujuan untuk ditazakuri, untuk dihadirkan semula kefahaman itu bagi mengurus syahwat kita, bagi mengurus hawa kita, bagi mengurus nafsu amarah kita. Dengan mengurus itu kita dilayakkan oleh Allah mendapat gelaran ulun nuha, dan ulun nuha adalah orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang akan dijamin masuk surga. Syaratnya onkan, aktifkan ketiga-tiga kekuatan yang disebut kekuatan akal, yaitu kekuatan penglihatan, kekuatan pendengaran, dan kekuatan pemahaman fuad. Jangan abaikan kekuatan itu, karena dengan mengabaikannya Allah akan mencampakkan kita ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.